Oh, tuh itu namanya Shinkansen guys. Tuh kereta cepat Jepang ya. Nah ini nih, apa ini? Jangan bilang kandang sapi lagi, enggak sih. Nah ini nih biasanya anak-anak yang ke Jepang itu yang buat magang-magang, biasanya ada yang kerja di sini-sini nih. Tuh lihat guys, orang Jepang itu naruh handphone itu di mana aja gitu. Dia nggak takut akan hilang gitu handphonenya itu. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Oke, setelah kita melihat kandang sapi tadi, kita berpetualang lagi ya. Kira-kira enaknya kemana nih guys? Apakah kita mau ke hutan lagi gitu ya? Wah, ternyata di sini pesawahan Jepang juga nggak kalah luasnya dari Indonesia ya. Luas banget guys, kiri kanan. Tuh, lihat. Ini kayaknya udah dibersihin, udah mau ditanam selain padi kayaknya nih. Atau enggak sayuran, atau enggak buah-buahan lah gitu. Biasanya kalau musim dingin sih di sini adanya buah kesemek gitu ya. Cuman kalau buah kesemek jarang sih di sawah-sawah kayak gini. Biasanya sih sayur-sayuran sih guys, atau enggak buah-buahan apa gitu. Oh, ini ada perempatan nih. Kita ke kiri, kanan apa lurus? Kayaknya kita ambil kiri aja kali ya. Ambil kiri aja kali ya. Kita ambil kiri aja guys. Waduh, kalau ke kiri nggak ada jalan buat sepeda. Gimana nih? Jadi kita harus lewat situ apa? Kita lurus aja ya. Kita lewat sini aja. Nggak ada jalan buat sepeda. Kita lurus, ambil itu, kita ambil kiri ya. Nah, biasanya kalau misalkan selain padi gitu ya. Tuh, kalau misalkan ditutupan kayak seperti itu tuh, kayak putih-putih seperti itu guys, biasanya itu buat buah-buahan gitu loh. Tuh, yang ditutup seperti itu tuh. Buah-buahan biasanya di tanaman buah-buahan kayak stroberi atau anggur gitu atau jeruk gitulah ya, pokoknya buah-buahan lah. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena biar nggak kena hujan. Takutnya kan kalau buah-buahan kena hujan mungkin ya jadi kualitasnya jadi buruk atau gimana ya, kurang tahu juga sih. Seperti itu guys. Tuh kalian yang itu tuh putih-putih yang gua maksud itu tuh, yang itu tuh. Nah BTW ini di depan ada seperti rumah kosong ya, kayak tempat pembuangan gitu loh. Nah ini nih, apa ini? Jangan bilang kandang sapi lagi, enggak sih. Tuh banyak sampah di sini ya. Banyak sampah. Oh ini lahan orang guys, soalnya di sini ditanam tuh. Di sini ditanam kayak semacam tumbuh-tumbuhan gitu. Cuman depannya apa sih? Coba kita lihat. Oh ini tempat pembuangan sampah sepertinya. Sampah yang berukuran besar-besar kayaknya sepertinya ini. Ini kita sebelum nyebrang kita lihat dulu guys. Nah itu kan karena kalau dari sini kita kan nggak kelihatan ya. Kita mundur dulu nih, takutnya ngeganggu orang gitu ya. Nah, dari sini kan kita nggak kelihatan tuh. Makanya dikasih seperti ini tuh. Dikasih kaca biar kita nggak bertabrakan sama orang ya. Biar kita bisa lihat gitu kalau di sebelah kanan kita itu ada mobil atau enggak. Tuh. Ada kereta cepat, ada Shinkansen datang. Nah itu ya guys, kereta cepat Jepang tuh seperti itu tuh. Cuman kok lambat ya. Nah jadi seperti ini guys nih, di depan saya ada kayak perkebunan buat buah-buahan deh. Nah ini nih biasanya anak-anak yang ke Jepang itu yang buat magang-magang, biasanya ada yang kerja di sini-sini nih, di bagian ini guys. Cuman nggak tahu nih apa dia nanam apa gitu nih. Cuman pasti buah-buahan sih tuh ranjangnya tuh. Bukan deh, gua kira bengkoang anjir. Orang lagi ini ya, lagi berkebun dia, bersawah berarti. Oh, tuh itu namanya Shinkansen guys. Tuh kereta cepat Jepang ya. Tuh itu namanya Shinkansen. Cuman tadi kayaknya lambat deh. Karena apa? Karena ada stasiun di sana guys. Jadi tadi kan udah muter-muter ini ya, muter-muter sawah. Sekarang kita masuk ke pedesaan sih sepertinya ini. Gak tahu juga sih apa masuk pegunungan lagi gitu. Pokoknya di sini nggak ada tujuan sih. Intinya kita terabas terus guys. Lewat mana nih? Kanan, kiri, atau lurus? Kita lewat lurus aja kali ya. Kita lewat lurus aja nggak apa-apa deh. Ini satu jalur gak nih? Nah jadi ini juga pedesaan Jepang seperti ini ya. Di Jepang itu guys, setiap rumah itu minimal itu pastinya seenggaknya punya yang namanya mobil nih. Kayak ini, rumah ini punya satu mobil.
Nah rumah ini juga pastinya punya mobil nih. Nah kan nih bagasinya nih ada. Nih bagasinya nih ada. Tuh ada lagi. Anjir ternyata di luar juga ada dia. Itu guys. Jadi di sini mobil itu bukan kayak ajang gengsi, tapi emang kebutuhan. Soalnya kemana-mana itu di sini tuh pakai mobil gitu, kayak belanja harian, belanja bulanan, beli sesuatu atau enggak kita mau liburan gitu ya. Dan mobilnya itu nggak harus mobil-mobil bagus gitu loh, mobil yang murah, yang penting bisa masih bisa jalan, bisa dinaiki, masih enak gitu, seperti itu ya. Jadi di Jepang itu setiap rumah itu minimal pasti aja punya mobil gitu. Nah kalau ada bacaan seperti ini, nih tanda merah ini tuh kalau dikitanya stop ya guys. Cuman kalau di Jepang tuh tomare namanya. Nah kalau ada baca kayak gini di bawah ini wajib banget berhenti. Berhenti, tengok kanan kiri, oke, nggak jadi masalah ya. Soalnya kita lewat jalur sepeda atau jalur pejalan kaki. Nah, dari tadi Shinkansen lewat terus, ada kali udah 10 kali mah. Nah di belah sini ternyata ada sekolah. Ini saya nggak tahu ya udah sampai mana nih. Dari tadi ngeliatin sawah sampai sekarang ada di pemukiman warga. Juga kalau di Jepang tuh kalian kerja kayak gitu aja ya guys. Tuh kerjanya berdiri terus kayak gitu. Dibayar. Cuman nggak boleh ngopi atau semacamnya gitu. Ternyata di sini di daerah sini banyak sekali ini ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan gitu. Tuh di sini banyak banget ternyata, ini kayaknya kawasan industri deh. Dari tadi kita ngeliat terus perusahaan-perusahaan gitu ya, pabrik-pabrik gitu loh. Wah, di sini kayaknya banyak nih anak-anak orang Indonesia yang kerja di sini nih pastinya nih di wilayah sini guys. Tuh di sana ada lagi Denso. Tadi Panasonic, Denso, terus apa Futaba tuh. Pastinya nih di daerah sini pastinya banyak orang Indonesia nih. Cuman gua nggak tahu aja sih di mana gitu tempatnya ya. Oh ini kayak Syakusho. Ternyata kita ke apa ya kalau bahasa Indonesianya itu guys. Set sampai ke sini. Tadi muter-muter. Kok kesini lumayan tahu nih. Ini tuh kayak balai desa gitu. Kayak kitanya mah di Dukcapil guys. Nah ini dia guys. Kayak Dukcapilnya Jepang tuh seperti ini guys. Gitu. Jadi kalian di sini itu bisa ngurus yang namanya kayak izin tempat tinggal, perpajakan juga bisa. Jadi di sini gitu. Kalau ininya mah Syakusho bahasa Jepangnya ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin balai desa atau Dukcapil. Nah, kita ke kiri guys. Aku pengen kasih lihat gimana bentukannya Dukcapil gitu di Jepang. Waduh. Nah, jadi seperti ini ya. Ini karena berhubung hari Sabtu, jadinya libur ya guys. Tuh, gede banget kan? Gede banget guys. Kita taruh sepeda di sini dulu ya. Kita muter-muter, kita lihat. Nah, jadi di sini gue mau ngasih lihat ke kalian guys, bagaimana bentukannya balai kota versi Jepangnya gitu. Nah bentukannya itu seperti ini guys, gede banget ya. Jadi ini itu adalah salah satu bentuk dari balai kota yang ada di Jepang. Nah jadi bentukannya seperti ini, bangunannya seperti ini. Jadi di sini itu kalian bisa ngurus izin tempat tinggal, perpajakan, ya tentang masalah yang lain-lain kalian ngurusnya itu di sini guys, di balai kota gitu. Bagus banget ya, jauh kan sama balai kota di kita ya. Waduh, nah di sini juga ada WC-nya nih. Kita lihat WC-nya ya guys ya. Nih. Ini WC buat cowok cewek nih, perempuan laki-laki tuh. Di sini kalian bisa kayak kalau buat bayi gitu baby, kalian bisa Mutsuko nggak tahu ganti pampers di sini tuh. Pokoknya di sini udah tertera sih ya. Jadi ini tuh menandakan si WC ini itu bisa digunakan buat siapa saja gitu loh. Tuh jadi seperti ini guys penampakan balai kota Jepang ya untuk daerah sini gitu. Soalnya setiap daerah itu berbeda-beda gedungnya gitu loh. Ada yang gedungnya lebih tinggi lagi, ada yang gedungnya lebih besar lagi gitu loh. Di Jepang tuh enak banget. Apa-apanya itu kalau buat kayak jalan-jalan gitu, jalan kaki atau kita bersepeda gitu ya, enak banget gitu loh. Nggak kotor, bersih gitu loh. Ya nggak sih? Nah ini dia penampakan di dekat balai kota ya. Ada taman dan juga ada
lapangan yang bisa dijadikan tempat buat main sepak bola dan juga balap lari gitu. Oh, di sini banyak juga ya orang-orang Jepang yang pada lari pagi gitu. Nah, hebatnya di sini tuh guys, orang-orang Jepang tuh yang udah lanjut lansia gitu ya tuh. Kalian bisa lihat kan? Mereka itu sering banget yang namanya suka banget yang namanya lari gitu, lari santai atau jalan santai gitu tuh. Tuh lihat guys, orang Jepang itu naro handphone itu di mana aja gitu. Dia nggak takut akan hilang gitu handphonenya itu. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Handphone terus AirPod gitu ya. Karena mereka tahu gitu. Soalnya orang Jepang itu rata-rata dia nggak bakalan ada yang mau ngambil gitu. Rata-rata orangnya pada jujur gitu. Ya orang kalau misalkan nemu barang aja dikasih ke polisi ya gitu, diserahkan ke pihak berwajib gitu ya. Padahal di sini banyak banget kan orang, tapi mereka tidak takut gitu naro handphone dia, barang pribadi dia di tempat sembarangan gitu. Nah jadi seperti itulah ya sekitaran balai kota di sini ya. Difasilitasi taman, difasilitasi lapangan, difasilitasi trek juga buat lari nih. Kalian bisa lari di sini guys tuh. Jadi udah ada hitungannya tuh 100 meter, 200 meter sampai 300 meter gitu. Jadi seperti itu ya. Capek juga ternyata ya guys ya. Yuk kita balik lagi, kita ke tempat sepeda tadi. Kita ambil sepedanya, kita OTW lagi. Nah kita sampai ke tempat parkiran sepeda kita. Supaya kita aman-aman aja ya. Kita lanjut lagi. Let's go. Oh, di sini ada sekolah ternyata, sekolah lagi. Kita udah nemu sekitar 3 sekolah ya, 3 gedung sekolah ya, di tempat yang berbeda-beda. Set berarti ini gue jalan naik sepeda udah lumayan jauh guys. Mungkin sekitar berapa kilo ada kali ya, 10 kilo kali ya. Ya kiri. Di depan ada tempat makanan umum. Oh iya guys, cuman informasi ya, di Jepang itu patok kayak batu putihnya itu loh, itu mahal banget, harganya bisa sampai 60 bahkan sampai 100 juta. Serius, gak bohong guys. Ini batu yang ada ukiran-ukiran kayak gitu loh, ukiran-ukiran bahasa Jepangnya kayak gitu loh. Ini seperti itu. Itu harganya bisa sampai 60 sampai 100 juta loh. Satu. Buat satu. Kalau kita kan cuman pakai kayu gratis udah gitu dipatok aja. Kalau Jepang itu kayaknya semuanya wajib seperti itu sih. Ya walaupun mahal, soalnya kan kalau di sini kan orang-orang Jepang tuh ada yang namanya mereka itu ikut asuransi kematian seperti itu guys. Jadinya kalau misalkan mereka meninggal gitu, nah mereka itu ada backupan dari asuransi mereka gitu. Jadi kalau kalian walaupun harga batunya mahal ya cover sama ini asuransinya gitu. Ternyata singkat cerita ini udah mau menunjukkan pukul jam sekitar jam 11 siang ya. Hampir 3 jam kita muter-muter ini. Wait, bentar dulu. Ada mobil, dia bakal ngasih nggak nih? Oh ngasih. Arigato, dia ngasih guys, ngasih jalan. Oke, thank you. Ya, namanya juga orang Jepang ya. Lagi ganti ban dong si bapak. Nah ini guys, ini adalah bangunan atau gedung yang kalau misalnya kita meninggal tuh kita tuh dikremasi atau dibakar gitu. Nah ini di gedung ini guys, sepertinya dikremasinya di sana deh, di belah sananya tuh. Nah, cuman ini gedung buat kayak ya sholat-sholatnya gitu, sholat orang Jepang seperti itulah. Nggak ada gitu orang yang nongkrong di depan rumahnya gitu. Ya gimana mau nongkrong ya, orang dingin kayak gini. Nah akhirnya udah sampai rumah. Terima kasih ya guys buat kalian yang udah nemenin tadi jalan-jalan lewatin sawah, terus ketemu sama peternakan sapi ya, gila. Terus apalagi tuh, pokoknya banyak lewatin pedesaan-pedesaan gitu ya. Dan akhirnya sampai ke rumah juga. Terima kasih buat kalian, jangan lupa guys di like, komen dan juga subscribe-nya. Terima kasih yang udah subscribe dan semoga kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa guys di
subscribe ya, jangan lupa ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.